warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Pernahkah kalian mendengar tentang seseorang yang kematiannya mengguncang arsy dan jenazahnya diiringi oleh 70.000 malaikat? Ini bukan sekedar cerita dongeng atau legenda, melainkan kisah nyata yang terjadi pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam pembahasan kali ini, kita akan menggali lebih dalam tentang salah satu sahabat Nabi yang memiliki kisah hidup yang benar-benar luar biasa. Nama sahabat ini mungkin sudah tidak asing lagi bagi sebagian dari kita, namun detail kehidupannya yang begitu istimewa seringkali belum terungkap sepenuhnya. Siapakah dia dan apa yang membuat perjalanan hidupnya begitu istimewa hingga diiringi oleh ribuan malaikat saat wafatnya? Marilah kita telusuri lebih jauh kehidupan sahabat yang agung ini. Apa saja amalan yang dilakukannya selama hidupnya hingga mendapatkan kehormatan sebesar itu? Bagaimana ia menjalani hari-harinya? Apa kontribusi luar biasanya kepada Islam dan umatnya? Serta kisah-kisah inspiratif yang mungkin belum kalian ketahui sebelumnya. Namun sebelum lanjut ke dalam pembahasannya, alangkah baiknya buat teman-teman untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe agar kami lebih semangat lagi untuk merangkum dan membawakan info serta kisah yang unik dan menarik untuk kalian semua. Mari kita mulai simak kisahnya. Sa'ad bin Mu'adz lahir sekitar tahun 590 Masehi di kota Yasrib, yang sekarang dikenal sebagai kota Madinah. Ayahnya bernama Mu'adz bin Nu'man dan ibunya bernama Kabsyah binti Rafi. Yasrib pada masa itu adalah kota yang dinamis, dipenuhi oleh berbagai suku dan kelompok, termasuk suku Aus, yang merupakan suku yang dipimpin oleh Sa'ad bin Mu'adz. Dari kecil, saat tumbuh di lingkungan yang keras dan penuh tantangan, namun semua pengalaman tersebut membentuk karakter dan keberanian yang luar biasa pada dirinya. Sa'ad adalah seorang pria dengan sosok yang gagah, bertubuh tinggi dan berwajah tampan. Keturunan dari keluarga yang terhormat dan dihormati. Di sukunya dia dikenal sebagai seorang yang adil, bijaksana dan sangat memperhatikan kepentingan kaumnya. Sejak kecil, dia sudah menunjukkan bakat kepemimpinan dan keberanian yang alami. Tidak mengherankan jika saat kemudian tumbuh menjadi sosok yang disegani dan diandalkan dalam sukunya, selalu siap mengayomi dan melindungi kaumnya. Sebelum memeluk Islam, Sa'ad hidup sesuai dengan tradisi dan kebiasaan sukunya. Seperti banyak orang di zamannya, dia terikat dengan kepercayaan nenek moyangnya yang menyembah berhala. Namun di balik kebiasaan ini, hati Sa'ad tetap dipenuhi dengan semangat keadilan dan kepedulian yang mendalam terhadap orang-orang di sekitarnya. Patriotisme Sa'ad sangat kuat. Kehormatan dan kebanggaan sukunya adalah prioritas utama baginya. Jika ada masalah atau pertikaian yang muncul di antara kaumnya, biasanya Sa'ad yang turun tangan untuk menyelesaikannya. Dia adalah seorang jagoan kampung yang selalu siap membela kaumnya dengan gagah berani. Ketika orang-orang sukunya mengalami kesulitan, Sa'ad selalu hadir dengan solusi dan keberanian yang menginspirasi. Hal ini membuatnya sangat dihormati dan dicintai oleh kaumnya. Keberanian dan kepemimpinannya tidak hanya diakui oleh orang-orang dalam sukunya, tetapi juga oleh musuh-musuhnya. Sa'ad dikenal tidak hanya sebagai pemimpin yang bijaksana, tetapi juga sebagai seorang pejuang yang gigih. Setiap kali ada ancaman terhadap sukunya, Sa'ad berada di garis depan, memimpin kaumnya dengan keberanian yang tak tergoyahkan. Keberaniannya dalam menghadapi bahaya dan kesediaannya untuk membela kaumnya menjadikannya teladan bagi banyak orang. Namun, ada suatu kejadian yang merubah titik hidup Sa'ad bin Mu'adz. Semua bermula ketika Sa'ad mendengar kabar bahwa ada seseorang yang membawa ajaran baru yang aneh di Yasri. Orang tersebut tak lain adalah Mushaf bin Umair, seorang utusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus untuk menyebarkan ajaran Islam di kota tersebut.
Saat berada di Madinah, Mushaf menetap di Bani Ghanam, di rumah Asad bin Zurarah, yang tak lain adalah adik sepupu dari Sa'ad. Asad yang telah lebih dulu memeluk Islam, menyuruh Mushaf untuk tinggal sementara di rumahnya, guna menyebarkan agama Islam. Dengan penuh semangat dan dedikasi, Mushaf mulai mentarbiah penduduk Madinah dengan ajaran Islam, membacakan mereka Al-Quran, dan menyeru kepada Tauhid. Kedatangan Mushaf akhirnya sampai juga ke telinga Sa'ad bin Mu'adz, seorang tokoh yang dihormati dalam sukunya. Pada awalnya, Sa'ad merasa risih dan penasaran dengan ajaran baru ini. Ada perasaan takut yang menghantui pikirannya. Takut kalau ajaran ini dapat memecah belah suku mereka. Suatu hari yang cerah, ketidaknyamanan dan rasa ingin tahunya mencapai puncaknya. Sa'ad akhirnya mengutus sahabatnya yang bernama Usaid bin Hudair untuk menemui Mushaf dan mencari tahu lebih lanjut tentang ajaran yang dibawanya. Dengan tegas, Sa'ad bin Mu'adz berkata kepada Usaid bin Hudair, "Wahai Usaid sahabatku, temuilah dua orang laki-laki itu, yakni Asad bin Zurarah dan Mus'ab bin Umair. Mereka datang ke pemukiman kita untuk membodohi orang-orang lemah dari kalangan kita. Larang dan ancam mereka. Aku tidak mau melakukannya sendiri, karena Asad bin Zurarah adalah anak bibiku sepupuku. Seandainya bukan karena hal itu, aku sendiri yang akan melakukannya dan tidak akan menyuruhmu." Segera Usaid bin Hudair mengambil tombaknya dan pergi menemui Mushaf dan Asad yang saat itu sedang duduk di kebun. Dengan amarah yang membara, Usaid berdiri di hadapan mereka dan mencaci maki keduanya. Ia berkata dengan suara lantang, "Apa tujuan kalian datang kepada kami? Untuk membodohi orang-orang lemah dari kami? Jika kalian mempunyai suatu kepentingan, sekarang pergilah kalian dari kami." Amarah Usaid diladeni dengan tenang oleh Mushaf, yang dengan penuh kelembutan berkata, "Maukah engkau duduk dan mendengarkanku? Jika engkau menerima apa yang aku katakan, maka tentunya engkau bisa menerimanya. Dan jika engkau membencinya, maka hentikanlah." Usaid terkesima oleh ketenangan. Mushaf meletakkan tombaknya dan duduk bersama mereka. Mushaf pun mulai berbicara kepada Usaid tentang Islam, dan membacakan kepadanya Al-Quran. Kata-kata Mushaf dan keindahan Al-Quran begitu menyentuh hati Usaid, sehingga ia berkata, "Demi Allah, sungguh tidak ada yang lebih bagus dari perkataan Al-Quran. Ini apa yang harus aku lakukan jika aku ingin masuk agama ini?" Mushaf pun menjelaskan kepada Usaid, "Engkau harus mandi, mensucikan diri, mensucikan pakaianmu, kemudian bersyahadat dengan benar dan melaksanakan sholat dengan penuh kesungguhan." Usaid pun mandi, menyucikan pakaiannya, bersyahadat, dan kemudian sholat 2 rakaat. Setelah menunaikan hal itu, Usaid berkata, "Sesungguhnya ada seseorang di belakangku. Jika dia mengikuti kalian berdua, niscaya tidak ada seorang pun dari kaumnya, kecuali akan ikut memeluk Islam. Aku akan bawa kalian kepadanya." Berangkatlah Usaid bersama Asad dan Mushaf. Mereka bertiga berangkat dengan tekad dan semangat menuju pertemuan dengan Sa'ad bin Mu'adz, seorang pemimpin suku yang sangat dihormati di kalangan kaumnya. Ketika mereka tiba di tempat di mana Sa'ad sedang berkumpul bersama kaumnya, pandangan semua orang tertuju pada mereka. Tidak ada yang lebih terkejut daripada Sa'ad sendiri. Ia melihat Usaid, sahabatnya, datang dengan ekspresi yang berbeda yang membuatnya marah. Amarahnya tersulut dan ia mencaci mereka dengan kata-kata tajam. Dengan suara yang lantang Sa'ad bin Mu'adz berkata, "Hai Mushaf, apa yang telah kau perbuat terhadap sahabatku?" Ia kemudian menoleh ke arah Usaid, dan dengan nada penuh kekecewaan Sa'ad melanjutkan, "Hai Usaid, mengapa kau telah dibohongi oleh dua orang ini?" Mushaf yang dikenal karena ketenangannya menjawab dengan lembut, "Bagaimana kiranya kalau Anda duduk dan mendengarkan apa yang hendak aku sampaikan? Jika engkau ridho dengan apa yang aku ucapkan, maka terimalah. Seandainya engkau membencinya, maka aku akan pergi." Perkataan push-up yang penuh kelembutan dan kebijaksanaan membuat Sa'ad terdiam sejenak. Ia menyadari bahwa ada cara yang lebih bijak untuk menghadapi situasi ini. Dengan nada yang lebih tenang Sa'ad berkata, "Baiklah, yang demikian itu lebih bijak." Maka Musa,
pun mulai berbicara dengan bijak dan penuh kasih sayang. Ia menjelaskan dengan mendetail apa itu Islam, menguraikan ajarannya yang luhur, dan membaca ayat-ayat Al-Quran dengan suara yang merdu. Hati Sa'ad yang tadinya keras perlahan-lahan mulai luluh mendengarkan penjelasan tersebut. Setiap kata yang keluar dari mulut mushaf menembus hati Sa'ad, menjawab berbagai pertanyaan yang muncul di benaknya. Dengan hati yang terbuka, Sa'ad menyerap segala penjelasan mushaf. Cahaya hidayah perlahan-lahan menyinari hatinya. Tanpa ragu ia akhirnya mengucapkan 2 kalimat syahadat, memeluk agama Islam. Keputusan Sa'ad untuk memeluk Islam bukan hanya berdampak bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi seluruh sukunya. Sebagai seorang pemimpin yang sangat dihormati, keputusannya ini menjadi inspirasi bagi anggota sukunya. Mereka melihat betapa tulus dan ikhlasnya Sa'ad dalam memeluk agama baru ini. Setelah beberapa saat mengucapkan syahadat, Sa'ad berdiri dengan tegap di hadapan kaumnya dan berkata, "Wahai Bani Abdul Ashhal, apa yang kalian ketahui tentang kedudukanku di sisi kalian?" Mereka menjawab serentak, "Engkau adalah pemuka kami, orang yang paling bagus pandangannya dan paling lurus tabiatnya." Dengan wibawa yang besar, Sa'ad mengucapkan kalimat yang luar biasa. "Haram bagi laki-laki dan perempuan di antara kalian berbicara kepadaku, dan sampai ia beriman kepada Allah dan Rasul-Nya." Keputusan Sa'ad menjadi titik balik bagi seluruh kaumnya. Tidak sampai sore hari, seluruh kaumnya pun beriman. Suasana di suku Bani Aus berubah total. Yang tadinya penuh dengan perselisihan, hingga mulai tercipta kedamaian dan persatuan, Sa'ad bin Mu'adz berhasil membawa sukunya untuk merasakan nikmatnya iman dan menjadi jalani kehidupan yang penuh berkah. Setelah menerima Islam, Sa'ad bin Mu'adz segera menjadi salah satu tokoh yang paling berpengaruh dan berdedikasi dalam sejarah Islam. Keislamannya membawa angin segar bagi komunitas Muslim di Madinah. Dia bukan hanya seorang pemimpin yang sangat dihormati, tetapi juga teladan dalam menjalankan ajaran Islam. Ketika Nabi Muhammad SAW dan para sahabat hijrah ke Madinah, Sa'ad adalah salah satu dari mereka yang dengan tangan terbuka menyebut mereka. Ia menyediakan tempat tinggal dan berbagai bentuk bantuan, menunjukkan ketulusan dan dedikasinya kepada umat Islam. Kepribadian Sa'ad yang adil dan bijaksana membuatnya dikenal sebagai sosok yang sangat dipercaya dalam memutuskan perkara. Salah satu momen yang paling diingat adalah ketika ia menjadi hakim dalam perselisihan antara Bani Quraisy dan kaum Muslim. Keputusannya yang tegas dan adil menggambarkan kecintaannya terhadap keadilan dan komitmennya kepada Allah dan Rasul-Nya. Tidak hanya dikenal karena kepemimpinannya di masa damai, Sa'ad Mu'adz juga dikenal karena keberaniannya di medan perang. Ia selalu berada di garis depan dalam setiap pertempuran yang dihadapi kaum Muslim. Ketika pecah perang Badar, Nabi SAW mengumpulkan para sahabatnya, baik Ansyar maupun Muhajirin, untuk berkonsultasi dengan mereka tentang persiapan perang. Wajah Rasulullah yang ramah menoleh ke arah kaum Ansyar dan berbicara kepada mereka seraya berkata, "Saya ingin tahu pendapat Anda tentang apa yang harus dilakukan mengenai pertempuran yang akan segera terjadi." Sa'ad bin Mu'adz berdiri dan berkata, "Wahai Nabi Allah, kami sangat percaya pada Anda, dan kami menyaksikan bahwa apa yang turun pada Anda adalah kebenaran. Kami bersumpah dengan sungguh-sungguh dan memberi Anda kesetiaan. Jadi lanjutkan apapun yang Anda inginkan, dan kami akan berdiri di sisi Anda. Kami bersumpah demi Allah yang telah mengutus Anda dengan kebenaran, bahwa jika Anda mencapai laut dan menyeberanginya, kami akan menyeberanginya, bergandengan tangan dengan Anda. Tidak ada orang yang akan tertinggal. Kami mutlak siap untuk berperang melawan musuh kita besok, pada peperangan yang mengerikan, dan kami tulus hendak bertemu Allah. Saya harap Allah akan membuat kami melakukan apa yang membuat Anda bangga pada kami. Jadi lanjutkan dengan apapun yang ada dalam pikiran Anda. Allah memberkati Anda." Kata-kata saat membuat wajah Nabi berseri-seri dengan kepuasan dan kebahagiaan. Tidak hanya itu, dalam perang Uhud ketika umat Islam kehilangan kendali dan tercerai-berai karena serangan mendadak pasukan kafir,
Sa'ad bin Mu'adz tetap berdiri teguh di samping Nabi Muhammad SAW dengan keberanian yang luar biasa. Ia membela Rasulullah seperti seorang pejuang yang mulia. Dan salah satu momen paling epik dan heroik dari Sa'ad bin Mu'adz adalah ketika terjadinya perang Kondak, di mana ia terluka parah oleh pedang dan panah musuh. Perang Hendak juga dikenal sebagai pertempuran Al-Ahzab atau pertempuran konfederasi, terjadi pada tahun 627 Masehi atau bulan Syawal tahun 5 Hijriah. Perang Hendak terjadi ketika Bani Quraisy, salah satu suku Yahudi yang tinggal di Madinah, melakukan pengkhianatan dan melanggar perjanjian damai. Mereka bersekutu dengan pasukan musuh untuk menyerang Madinah. Mereka adalah pasukan gabungan dari Quraisy Mekkah, suku-suku Arab lain, dan Yahudi Bani Nadir yang mencoba mengepung Madinah. Namun mereka gagal menyerang Madinah karena para Muslim berhasil menggali parit sebagai benteng, pertahanan yang merupakan strategi yang sangat efektif. Ketika suara genderang perang mulai menggema, umat Islam mempersiapkan diri untuk pertempuran yang menentukan di tengah persiapan itu. Tampaklah seorang pemuda berwibawa Sa'ad bin Mu'adz yang sedang berjalan berkeliling dengan pedang dan tombaknya. Ia mengingatkan teman-temannya tentang ayat-ayat syair yang menggambarkan semangatnya dalam menghadapi pertempuran. Aku menunggu dengan cemas untuk memulai pertempuran. Alangkah indahnya kematian yang tampak pada waktunya yang tepat. Di tengah riuh pertempuran, ketika daru pedang dan tombak memenuhi udara, Sa'ad berdiri kokoh bagai batu karang. Namun saat salah satu serangan dari kaum kafir Quraisy melesat tajam, lengan Sa'ad dihujani tebasan, dan darahnya mengucur deras dari luka yang dalam saat nyeri merenggut kesadarannya. Teman-teman seperjuangannya segera memberikan pertolongan. Pertama, untuk menghentikan pendarahannya. Melihat kondisinya yang semakin lemah, Nabi Muhammad SAW segera memerintahkan agar Sa'ad dibawa ke masjid, tempat didirikan tenda darurat, agar ia bisa dirawat di dekat Nabi. Kaum Muslim kemudian membawa Sa'ad ke Masjid Nabawi. Dan dalam kesendirian di tengah kerumunan, Sa'ad mengangkat pandangannya ke langit, berbisik penuh harap. Ya Allah Tuhan kami, jika perang melawan suku Quraisy akan berlangsung lebih lama lagi, mohon izinkan saya hidup sedikit lebih lama lagi untuk berperang melawan mereka, karena tidak ada yang lebih kusukai selain memerangi orang-orang yang menyakiti nabimu, mengingkarinya, dan bahkan mendorongnya hijrah. Tapi jika perang sudah berakhir, tolong jadikan lukaku membuka jalan menuju kesyahidan. Saya mohon kepadamu ya Allah. Allah mengabulkan permohonannya. Cederanya menyebabkan kematiannya sebulan kemudian, tetapi dia tidak mati, sampai dia membalas dendam pada orang-orang Yahudi dari Bani Quraisy. Ketika kaum Quraisy merasa putus asa dan gagal dalam usaha mereka untuk menaklukkan Madinah, mereka dilanda kepanikan yang tiada tara. Tentara mereka yang merasa kalah pun mundur, dengan perasaan malu dan kecewa, mengambil senjata dan perlengkapan mereka, lalu kembali ke Mekah dengan langkah lesu dan penuh kekalahan. Luka Sa'ad semakin hari semakin parah. Keadaan tubuhnya yang lemah menjadi saksi bisu perjuangan tanpa henti yang dilakukannya di jalan Allah. Dalam kekurangan itu, Sa'ad tetap teguh dalam imannya, berharap segala derita ini akan membawa berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hari yang tenang, dengan sinar matahari yang hangat menyinari wajahnya yang pucat, Nabi Muhammad SAW mengunjungi Sa'ad di rumahnya. Menyadari bahwa sahabatnya berada di ambang kematian, Nabi yang mulia itu tidak hanya menyampaikan kata-kata penghiburan biasa. Dengan penuh kasih sayang, Nabi meletakkan kepala Sa'ad di pangkuannya yang diberkati, menawarkan bukan hanya dukungan, tapi juga ketenangan. Dalam keheningannya penuh doa, Nabi Muhammad SAW mengangkat tangannya dan berseru kepada Allah, "Ya Allah Tuhan kami, setelah berjuang keras di jalan-Mu, dia beriman kepada nabimu dan melakukan yang terbaik. Jadi mohon terima jiwanya dengan penerimaan yang baik." Kata-kata suci itu jatuh seperti air, menyejukkan pada jiwa Sa'ad yang gelisah, memberikan kedamaian dan ketenangan yang mendalam. Di saat-saat terakhirnya, Sa'ad berusaha membuka matanya,
berharap bahwa wajah terakhir yang dilihatnya adalah wajah Nabi yang sangat dicintainya. Dengan bibir yang bergetar, ia mengucapkan kata-kata terakhirnya. Assalamualaikum Nabi. Saya Nanda bersaksi bahwa Anda memang adalah Rasulullah. Mata Nabi Muhammad SAW berkaca-kaca saat dia menatap wajah Sa'ad dengan penuh kasih. Dengan suara lembut namun penuh keyakinan, beliau berkata, "Bergembiralah wahai Abu Amr, surga telah menantimu." Dalam momen itu, semangat saat meninggalkan tubuhnya yang fana. Terbang menuju rahmat dan ridho Allah. Keberaniannya, kesetiaannya, dan imannya akan tetap menjadi teladan bagi umat Islam sepanjang masa. Dalam sebuah riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengatakan, "Saya adalah salah satu dari orang-orang yang menggali kuburan saat dan setiap kali kami menggali lapisan pasir. Kami mencium bau wangi emas. Hal ini berlangsung sampai kami mencapai liang lahatnya." Dalam riwayat barusan menjelaskan bahwa seolah-olah bumi sendiri menyambut kepergian Sa'ad bin Mu'adz dengan harum surgawi. Bau semerbak ini terus tercium hingga mereka mencapai liang lahatnya. Kematian Sa'ad bukan hanya menjadi kehilangan besar bagi umat Islam, tetapi juga bagi setiap hati yang pernah disentuh oleh kebaikan. Dan keberaniannya, ketika kabar duka ini menyebar, perasaan sedih menyelimuti seluruh kaum muslimin. Mereka merasakan kepergian seorang pejuang sejati, seorang sahabat yang setia, dan seorang pemimpin yang penuh hikmah. Namun di tengah rasa kehilangan yang mendalam itu, datanglah penghiburan yang luar biasa dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mendengar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Arsy yang Maha Pemurah terguncang ketika Sa'ad bin Mu'adz meninggal." Apa maksud dari arsy Allah berguncang? Apa artinya? Mengenai guncangan arsy yang disebutkan di sini, Ibnu Hajar dalam kitabnya yang berjudul Fathah Al-Bari mengartikannya dengan mengatakan, yang dimaksud dengan guncangan adalah kegembiraan dan keridaannya atas diterimanya ruhnya. Bayangkan betapa mulianya sosok Sa'ad bin Mu'adz ini, hingga kepergiannya menggugah langit, dan disambut dengan harum semerbak di bumi. Sa'ad bin Mu'adz meninggal dunia pada tahun ke-5 Hijriah. Dia berkomitmen pada Islam pada usia 31, dan syahid pada usia 37. Dia hanya memiliki waktu 7 tahun, dan benar-benar menggunakannya dengan sebaik-baiknya dalam mengerahkan seluruh energinya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyolatkan jenazahnya, dan dia dimakamkan di Al-Baqi. Bahkan setelah kematiannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering memujinya. Diceritakan dari Al-Baraq, sebuah kain sutra diberikan sebagai hadiah kepada Nabi. Para sahabat mulai menyentuhnya dan mengagumi kelembutannya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apakah kamu mengagumi kelembutannya? Sapu tangan Sa'ad bin Mu'adz di surga lebih baik dan lebih lembut darinya." Sahih Al-Bukhari nomor 3802. Semoga Allah ridho dengan Sa'ad bin Mu'adz. Semoga Allah membalas dengan yang terbaik atas apa yang dia lakukan terhadap Islam dan kaum muslimin. Dan semoga Allah mengumpulkan kita bersamanya di tempat kehormatannya di surga. Amin. Sa'ad bin Mu'adz adalah teladan yang menginspirasi kita semua. Kisahnya mengajarkan tentang kekuatan iman, pengorbanan dan perjuangan yang tulus untuk Islam. Saat pertama kali memeluk Islam, ia tidak hanya mengubah hidupnya sendiri, tetapi juga membawa seluruh sukunya untuk bergabung dalam cahaya keimanan. Ini menunjukkan betapa besar pengaruh seseorang yang kuat dan beriman. Ketika menghadapi berbagai tantangan, Sa'ad tidak pernah mundur. Pengorbanannya dalam membela Islam Allah dan Rasul-Nya adalah bukti dari keyakinan yang tak tergoyahkan. Melalui setiap langkah yang diambilnya, kita bisa melihat dedikasi dan keberaniannya yang luar biasa. Saat akhirnya beliau meninggal dunia, kematiannya mengguncang arsy. Dan aroma harum mas yang mengiringi pengubur, ukurannya adalah tanda kehormatan dari Allah. Ini adalah pelajaran bahwa hidup yang dijalani dengan penuh iman dan perjuangan akan selalu mendapatkan ganjaran yang mulia. Jadi mari kita jadikan kisah Sa'ad bin Mu'adz sebagai inspirasi dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita semua bisa
meneladani semangatnya dalam memperjuangkan kebenaran, dan tetap teguh dalam keimanan. Amin. Sekian dulu dari saya. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton sampai akhir. Selebihnya mohon maaf yang benar. Datangnya dari Allah. Dan mohon maaf bila ada kurang atau keliru, itu datangnya dari saya pribadi selaku manusia biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.